Oke, kita lanjutkan pembahasan syarat sah tanda tangan elektronik. Sekarang kita lanjut ke persyaratan 3 dan 4. Persyaratan 3 dan 4 ini fokus membahas bagaimana tanda tangan elektronik yang sah harus dapat mencegah terjadinya pemalsuan. Untuk itu, saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, semoga kebaikan untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video-video, beberapa di antaranya saya buat berurutan untuk membahas berbagai macam informasi tentang bagaimana implementasi tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif hukum, teknologi, perspektif tata kelola, proses bisnis, termasuk juga perspektif culture atau budaya, dan perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman kami dalam membantu ratusan lebih organisasi dalam memanfaatkan tanda tangan elektronik. Jadi saya sarankan Anda untuk klik subscribe di bawah ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi update tentang bagaimana cara mudah implementasi tanda tangan elektronik yang akan saya kupas dan bedah di channel ini. Oke, kita masuk ke syarat yang ketiga. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yaitu yang keempat, segala perubahan informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Jadi, setelah Anda melakukan penandatanganan, undang-undang ini mewajibkan jika terjadi perubahan pada tanda tangan atau konten dokumennya, maka bisa langsung dapat diketahui. Pada saat itu pula bisa langsung diputuskan apakah dokumen tersebut merupakan dokumen yang masih utuh, yang asli, atau merupakan dokumen elektronik yang palsu. Jika saat dilakukan verifikasi dan autentikasi, tanda tangan dinyatakan tidak valid, maka dapat langsung disimpulkan bahwa itu adalah dokumen yang palsu, yang sudah tidak utuh seperti saat pertama kali dibuat dan ditandatangani. Artinya, dokumen tidak sah secara hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik yang sah, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 6. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan menerangkan satu keadaan. Jadi setelah Anda melakukan penandatanganan, undang-undang ini mewajibkan kita jika terjadi perubahan pada tanda tangannya atau pada konten dokumen yang kita tanda tangani, kita bisa atau siapapun bisa langsung dapat mengetahui. Persyaratan inilah yang umumnya tidak dapat dipenuhi pada tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang sudah Anda tanda tangani akan lemah. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat agar informasi atau dokumen elektronik menjadi bukti elektronik dapat diterima secara hukum adalah dengan terpenuhinya syarat formal dan syarat material. Jika sudah dipenuhi, maka tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum sebagaimana tanda tangan basah. Nah, persyaratan formil ini dapat kita pahami mudahnya dalam persyaratan yang sifatnya prosedural, yaitu kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mendapatkan bukti elektroniknya, tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan persyaratan material maksudnya adalah uraian secara cermat dan jelas lengkap mengenai substansi apa yang dipersoalkan. Misalnya tentang bukti elektronik tersebut tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk memahami kedua jenis syarat ini secara hukum, saya contohkan misalnya Anda membeli tanah, lalu ingin mendaftarkan kepemilikan tanah yang baru Anda beli tadi ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, Pertanahan Negara. Maka ada syarat formil dan syarat material yang harus dipenuhi yang dipersyaratkan oleh BPN. Nah, seperti apa syarat formilnya kalau kasusnya tadi pembelian tanah, lalu mendaftarkan pembelian tanah tersebut kepada BPN? Syarat formalnya adalah formalitas transaksi jual beli tersebut. Formalitas tersebut meliputi akte yang menjadi bukti, jadi akte jual beli biasanya yang menjadi bukti perjanjian jual beli, serta pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Jadi dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka syarat formil jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat
akte jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Itu disebut sebagai syarat formil. Ini dalam kasusnya pembelian tanah. Lalu bagaimana syarat materialnya? Syarat materialnya yang pertama adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya. Kita lihat biasanya dari sertifikat tanahnya. Yang kedua adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan atau tidak dalam sengketa. Ini tentang substansi tanahnya berarti kalau kita bicara syarat material. Dan yang ketiga, pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya. Oke, mudah-mudahan ilustrasi tadi bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ada syarat formil dan syarat material. Nah, sekarang kita bahas bagaimana persyaratan formil dan persyaratan material pada bukti elektronik. Misalnya dokumen elektronik kita sebutkan seperti itu. Berikut penjelasannya. Persyaratan formil mengenai bukti elektronik diatur dalam pasal 5 ayat 4 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akte notaril atau akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ini ada perluasan lagi, definisi ini ada di dalam pembaruannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kurang lebih sama lah maksudnya seperti itu. Lalu yang nomor 2, persyaratan formilnya, penggeledahan atau cara mendapatkan bukti dokumen elektronik tersebut ya, misalnya melalui penyitaan harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Dan yang ketiga, penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Jadi misalnya ada bukti elektronik yang didapatkan dari penyadapan misalnya atau proses hacking itu berarti dilakukan melalui perbuatan ilegal. Maka hakim dapat tidak mempercayai bukti elektronik tersebut karena persyaratan formilnya sudah tidak dipenuhi, di mana dalam mendapatkan bukti elektroniknya dilakukan secara ilegal. Ini yang disebut dengan istilahnya adalah exclusionary rules. Nah, kecuali jadi exclusionary rules artinya alat bukti hukum yang sah. Jadi diperoleh dengan cara yang sah. Nah, kecuali dilakukan atas izin perundangan, misalkan izin penyadapan untuk keperluan penindakan KPK dan lain sebagainya. Kemudian berlanjut ke persyaratan material. Persyaratan material bukti elektronik diatur dalam pasal 6 Undang-Undang ITE. Persyaratan material mengenai keabsahan bukti elektronik yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menyebabkan degradasi kekuatan dokumen elektronik bertanda tangan menjadi bukti elektronik, bahkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, bagaimana tanda tangan elektronik tersertifikasi bisa memenuhi persyaratan tersebut? Perhatikan skema berikut ini. Skema ini menunjukkan bagaimana cara kerja yang digunakan pada tanda tangan elektronik tersertifikasi. Informasi atau dokumen elektronik apapun umumnya di era digital ini akan sangat mudah untuk dimodifikasi. Karena itu adalah ciri khas dokumen elektronik. Dan banyak ciri khas lainnya yang rentan untuk dipalsukan sebagaimana saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Nah, bisa diklik link berikut ini jika sudah tersedia. Kalau belum, ditunggu saja, nanti kami sediakan. Dan inilah sebabnya muncul persyaratan material tersebut bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhan dan keasliannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika upaya modifikasi pemalsuan itu dilakukan pada informasi atau dokumen elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik? Jika itu dilakukan pada teknologi tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka siapapun akan dapat dengan mudah mengetahui status dari dokumen tersebut yang merupakan dokumen yang asli atau dokumen yang palsu dengan melihat informasi yang tercantum pada dokumen tersebut. Di video-video selanjutnya saya akan demokan bagaimana jika dilakukan pemalsuan pada dokumen yang telah ditandatangani secara
elektronik. Dan pada video-video selanjutnya saya juga akan menunjukkan bagaimana cara mengetahui keaslian dokumen elektronik. Untuk pembahasan ini saya akan tunjukkan skema tanda tangan elektronik tersertifikasi, bagaimana bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi itu mampu menjawab persyaratan nomor 3 dan nomor 4 tadi. Jadi setelah penandatanganan dibukukan, maka ketika terjadi perubahan tanda tangannya atau informasi elektronik yang ditandatangani, maka bisa langsung dapat diketahui. Nah, perhatikan skema signing berikut ini. Ini sebetulnya yang terjadi pada tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sistem penandatangan akan melakukan aktivitas sebagai berikut. Misalnya ada dokumen elektronik yang akan ditandatangani. Ini dokumen elektronik asli yang akan ditandatangani secara elektronik. Maka pada saat tanda tangan itu akan dilakukan, ya, di mana si penandatangan dia akan mengentrikan yang namanya passphrase atau mekanisme autentikasi yang kita sebutkan di video-video sebelumnya. Setelah mekanisme autentikasi itu selesai dilakukan, sudah berhasil masuk untuk menandatangani, maka sistem selanjutnya akan menghitung nilai hash dari dokumen elektronik tersebut. Nilai hash itu adalah nilai unik dari setiap dokumen elektronik yang dihitung. Nilai hash ini kami analogikan sebagai nilai tanda tangannya, yang kemudian nanti nilai tanda tangan itu dilekatkan pada dokumen elektronik. Namun sebelum dilekatkan, nilai tanda tangan tadi akan dienkripsi terlebih dahulu dengan private key dari si penandatangan. Private key ini adalah kunci rahasia yang dimiliki oleh si penandatangan untuk melakukan enkripsi nilai hash dari dokumen elektronik tersebut. Nah, makanya di sini itu adalah implementasi teknologi kriptografi atau persandian di dalamnya. Setelah dienkripsi, maka hasil enkripsi nilai hash tadi dilekatkan pada dokumen elektronik tersebut. Nah, kemudian dokumen elektroniknya digabungkan dengan nilai hash yang terenkripsi tadi menjadi satu buah bentuk dokumen elektronik dan ditambahkan parameter digital dari sertifikat elektroniknya yang menunjukkan bahwa itu adalah sertifikat atau identitas si penandatangannya. Nah, dengan mekanisme seperti ini, signing, maka berikutnya adalah mekanisme untuk melakukan verifikasi. Selalu signing itu berpasangan dengan mekanisme verifikasi, karena nggak mungkin orang menandatangani kemudian nggak ada orang untuk memverifikasi, mengakui ini tanda tangannya sah atau tidak dan lain sebagainya. Itu terjadi pada saat tanda tangan manual maupun tanda tangan elektronik. Nah, bagaimana mekanisme verifikasinya untuk melihat bahwa ini adalah satu buah dokumen asli dan tanda tangannya asli? Maka yang dilakukan, perhatikan skema berikut ini. Sistem akan membagi dua lagi dokumen elektroniknya dengan nilai tanda tangannya. Kemudian nilai tanda tangan tadi setelah tadi dienkripsi dengan menggunakan private key, maka berikutnya akan divalidasi dengan menggunakan pasangannya yaitu public key. Nanti lebih detail skema ini mungkin perlu saya jelaskan jadi satu video tersendiri. Kita detail membahas mengenai mekanisme kriptografi asimetrik pada tanda tangan digital misalnya. Untuk saat ini mohon diterima dulu penjelasan secara besarannya bahwa setelah ditandatangani lalu dilakukan verifikasi, maka sistem akan membuka nilai hash tersebut, memvalidasi dengan menggunakan kunci publiknya, pasangan dari kunci private milik si penandatangan. Itu ada di mana kunci publiknya? Ada di dalam key store, tempat penyimpanan kunci yang aman yang dimiliki oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, itulah salah satu tugas dan fungsi penyelenggara sertifikasi elektronik. Oke, pada saat verifikasi dilakukan, maka kemudian kuncinya dideskripsi, kunci public key-nya digunakan untuk memvalidasi dari nilai hash yang dienkripsi tadi, sehingga menghasilkan nilai hash-nya itu nilainya berapa akan keluar. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah dokumen elektronik itu masih asli, masih utuh sesuai awal ditandatangani, maka sistem akan menghitung lagi nilai hash dari dokumen elektronik tersebut. Kemudian nilai hash dari dokumen elektronik tersebut lalu dibandingkan dengan nilai hash yang tadi sudah dienkripsi. Kalau nilainya sama, kalau memang dokumen itu masih utuh, maka otomatis nilai hash-nya akan sama seperti pertama kali pada saat dia ditandatangani. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi perubahan pada dokumen elektronik di bagian manapun dokumen elektronik itu dirubah, maka otomatis nilai hash tadi akan menginfokan bahwa terjadi perubahan nilai hash. Gak mungkin nilai hash-nya itu sama. Nah, dalam konteks ini ketika nilai hash itu sama dibandingkan, maka sistem nanti akan memutuskan bahwa ini adalah dokumen yang otentik. Ini adalah dokumen yang valid, yang berarti apa? Dokumen ini adalah dokumen yang utuh, yang asli sesuai dengan pertama kali dibuat.
Bagaimana kalau terjadi pemalsuan pada nilai tanda tangannya ataupun pada informasi dokumen elektroniknya itu sendiri? Maka ini yang terjadi. Skema berikutnya ini yang akan terjadi. Jadi pada saat terjadi perubahan, perhatikan skema ini. Pada saat terjadi perubahan, maka kemudian pada saat sistem menghitung nilai tanda tangan dari dokumen elektronik tersebut, nilai hashnya nggak mungkin dia akan mendapatkan nilai hash yang sama. Karena setiap dokumen itu nilai hashnya sifatnya unik. Dokumen yang berbeda akan memiliki nilai hash yang berbeda. Dokumen yang ditandatangani di waktu yang berbeda dengan penandatangan yang berbeda bisa jadi nilainya akan berbeda. Biasanya nilainya pasti akan berbeda karena ini perhitungan matematik di dalamnya. Nah, karena dirubah kemudian menghasilkan nilai yang berbeda, sistem pada saat membandingkan kedua nilai hash tersebut yang awal pada saat dienkripsi dan yang pembaruannya setelah dipalsukan, maka sistem akan melihat bahwa tanda tangan ini tidak otentik. Nilai hashnya tidak otentik dan sistem akan memutuskan bahwa ini adalah dokumen yang invalid. Dokumen yang invalid artinya apa? Dokumen ini telah mengalami perubahan. Nah, ketika dokumen ini mengalami perubahan, ingat tadi klausul yang di sebelumnya yang saya sampaikan, berarti dia sudah tidak utuh lagi, keasliannya sudah tidak terjaga karena sudah ada pihak lain yang berubah, sehingga keotentikan siapa penanda tangan sudah diragukan. Maka kemudian dia tidak sah menjadi satu buah dokumen elektronik, atau kita bisa simpulkan itu adalah dokumen yang palsu. Nah, dengan demikian maka tanda tangan elektronik tersertifikasi ini bisa menjawab syarat saya yang ketiga dan keempat dengan mekanisme yang tadi saya gambarkan. Nanti di video-video berikutnya saya akan demokan kita praktek sama-sama nanti melihat bagaimana dokumen elektronik itu kalau kemudian ada pihak yang tidak sah, oknum atau si X yang berusaha untuk memaksa memalsukan dokumen elektronik tersebut. Lalu apa yang terjadi? Maka nanti pada akhirnya dokumen itu akan menginformasikan sendiri bahwa ini adalah dokumen yang sudah dipalsukan. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Saksikan di video-video selanjutnya nanti. Nah, setelah syarat ke-1, kedua, ketiga, dan keempat sudah saya jelaskan, kita lanjutkan lagi syarat sah tanda tangan elektronik yang kelima dan keenam nanti di video selanjutnya. Jika merasa video ini bermanfaat, mohon di-share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Ajak berkunjung ke channel ini karena di masa pandemik ini banyak orang yang membutuhkan tanda tangan elektronik. Jika suka silakan di like, jika ada yang ingin dikomentari silakan ketik komentar Anda di bawah, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Oke, saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.